Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi kami sampaikan kepada Bapak Ibu yang ada di tempat ini, bahupun dimanapun Anda berada saat ini, persiapkan hatimu, pikiranmu, kehidupanmu untuk kita sama-sama ada di hadirat Tuhan. Pagi hari ini kita harus menyadari kalau kita sehat, kita kuat, kita boleh lagi untuk bersekutu dalam satu persekutuan yang beribadah, berbuat bakti kepada Tuhan. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Karena itu saat ini mari mulai naikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Mari mulai berterima kasih untuk kemurahan Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih.
Pagi hari ini saya percaya kalau kita sehat, kita kuat itu bukan karena kehebatan kita. Tapi semuanya karena kebaikan Tuhan. Karena itu dengan segala hormat pagi hari ini, mari kita mau fokuskan hati kita untuk menaikkan pujian penyembahan bagi Tuhan. Kalau Tuhan, Dia rela mati di kayu salib untuk menebus saya, menebus saudara, menebus kita semua, menjadikan kita berharga bagi Tuhan. Pagi hari ini, biar segala pujian, segala hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mulai berterima kasih kepada Tuhan. Kalau engkau masih merasakan detak jantungmu, berterima kasih kepada Tuhan. Kalau engkau masih merasakan denyut nadimu pagi hari ini, bersyukur kepada Tuhan. Saya berani jamin dengan apapun yang engkau miliki tidak akan mampu membalas kebaikan Tuhan. Karena itu naikkan pujian, penyembahan hanya bagi Tuhan. Sebab engkau layak terima penyembahan kami Tuhan. Engkau layak terima pujian, penyembahan, penghormatan, pengagungan kami Tuhan. Engkau yang menjaga kami siang dan malam. Engkau yang meluputkan kami Tuhan. Karena itu pagi hari ini segala pujian, segala hormat, kemuliaan, pengagungan, kejayaan, kemasyhuran hanya bagi Engkau, Allah kami, Raja yang luar biasa, Allah yang kami sembah. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, glory bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih, kami sembah Kau. Haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Engkau layak terima penyembahan kami. Engkau tempat pelarian kami Tuhan. Engkau tempat persembunyian di saat kesesatan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Kami mengasihi Engkau Tuhan. Kami mengasihi Engkau Tuhan. Haleluya. Kami menikmati kebaikan-Mu. Kami menikmati kemurahan-Mu Tuhan. Haleluya. Karena itu pagi hari ini dengan hati yang tulus kami datang ke hadirat-Mu. Haleluya. Pujilah aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan. Selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju padamu. Dengan sungguh-sungguh katakan, aku cinta padamu. Ku rindu hadirat-Mu. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Lagi dari awal jemaat Tuhan. Pujilah aku. Kalau Tuhan benar-benar ingin menguji engkau, mari pertanyakan, apakah kita benar-benar akan setia dengan prosesnya Tuhan? Ya, apapun yang terjadi, mataku tuju padamu. Walau proses itu ada, mari tetap katakan, aku cinta padamu.
memuliakan Engkau Tuhan. Di tempat ini namamu dipuji, dimuliakan, ditinggikan, diagungkan Tuhan. Kau layak disembah. Nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tanah. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah, kau layak disembah, kau layak Kami bersyukur Tuhan pagi hari yang indah ini. Kami ada di dalam keadaan tubuh yang sehat, kuat, yang diberkati. Dan ini semua kami menyadari hanya karena kasih dan kemurahan-Mu Tuhan. Luar biasa pertolongan-Mu, luar biasa penyertaan-Mu Tuhan. Dan penyertaan-Mu sungguh sempurna bagi kami. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan. Sampai saat ini Tuhan kami ada lagi di tempat ini untuk beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu. Karena kami menyadari Tuhan, ibadah itu adalah soal yang paling utama di dalam kehidupan kami. Kami tidak dapat membalas segala kebaikan, kebajikan yang Engkau selalu nyatakan bagi kami. Selain kami mau bawa hidup kami Tuhan datang memuji, menyembah Engkau. Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyembah Allah yang hidup, Allah yang hebat, Allah yang dahsyat, Allah yang ajaib. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih. Kami sangat menikmati Engkau Tuhan. Kehadiran kami di tempat ini dan pusat pujian penyembahan kami hanya kepadamu. Kami ada bukan sebagai rutinitas, tapi kami datang membawa hidup kami untuk datang menyembah-Mu, memuji-Mu Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa segala bentuk pekerjaan kuasa kegelapan yang coba-coba mengganggu jalannya ibadah ini, kami padukan iman percaya kami. Kami tolak semua itu di dalam nama Yesus. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan, kemenangan jadi bagian kami. Dan kami percaya ibadah ini bukan ibadah yang biasa-biasa saja, tapi ibadah yang luar biasa. Karena Allah yang menyertai kami adalah Allah yang luar biasa. Dan kami yakin Tuhan, yang datang dalam keadaan lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang bimbang imannya diteguhkan, yang kekurangan dicukupkan. Apapun pergumulan kami, Engkau jadi jawaban di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Kau sudah memberikan kemenangan. Siaplah kami untuk beribadah kepadamu, memuji Engkau Tuhan. Haleluya. Kami pasti diberkati di dalam nama Yesus. Ini doa kami Tuhan. Kami mau buka dan tabiskan ibadah kami pagi hari ini. Bukan dengan nama lain, tapi hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi juru selamat kekasih jiwa kami. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Makasih Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Senang sekali pagi hari ini boleh melihat wajah-wajah yang diberkati Tuhan. Haleluya, puji Tuhan.
Saya percaya walaupun mungkin di antara kita ada yang sedang dalam suasana duka cita, ada yang sedang mungkin dalam pergumulan yang berat. Namun saya percaya dalam keadaan apapun kita itu adalah berkat yang Tuhan berikan. Haleluya. Mungkin itu untuk membawa engkau lebih tinggi lagi, lebih luar biasa lagi di dalam Tuhan. Amin. Karena itu pagi hari ini firman Tuhan mengatakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Amin. Amin. Berapa banyak yang mau mengucap syukur? Haleluya. Puji Tuhan, boleh Haleluya. lambaikan tanganmu. Amin. Puji Yang mau Tuhan. mengucap syukur. Haleluya. Saya percaya ada kuasa. Ada kuasa ketika kita mengucap syukur. Haleluya. Sebelum kita lebih lagi untuk memuji dan memuliakan Tuhan, saya rindu menyapa Bapak Ibu, Jemaat Immanuel, bahkan para tamu yang sudah boleh bergabung dengan kami di sini, keluarga besar, keluarga Tambalean Gerungan Karundeng yang sudah bersama-sama dengan Jemaat Immanuel. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, luar biasa Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Apa kabarmu pagi hari ini? Luar biasa. Sebab Yesusku dahsyat, hebat dan luar biasa. Haleluya. Puji Tuhan. Immanuel, Tuhan bekerja, Tuhan bekerja, Tuhan bekerja. Amin, amin, amin. Haleluya. Puji Tuhan. Saya percaya pagi hari ini ketika kita mulai menaikkan pujian syukur, ketika kita mulai menyembah Tuhan, ketika kita mulai mengucap syukur walaupun sulit, saya percaya ada berkat yang luar biasa yang Tuhan berikan. Amin. Mari pandang samping kiri, samping kanan, walaupun kita menggunakan masker, dengan mata dapat terpancar kalau kita memberkati. Samping kiri, samping kanan, katakan ada kuasa dalam mengucap syukur. Karena itu mengucap syukurlah. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Yang mau mengucap syukur. Amin. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan
tetap ada dalam hadirat Tuhan. Saya percaya Roh Kudus ada di tempat ini. Saya percaya Tuhan ada di tengah kita. Haleluya. Dia mau melawati setiap kita. Terima kasih. Setiap hati yang rindu dan hadirat Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hadirat-Mu menguatkan kami Tuhan. Hadirat-Mu memberikan kami sukacita damai sejahtera Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Kami hanya mau bergantung kepada Engkau. Menghadapi berbagai macam pergumulan hidup kami Tuhan. Kami hanya mau bersandar kepadamu Tuhan. Sebab Engkau satu-satunya yang dapat kami andalkan. Amin Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau Tuhan yang setia dalam hidup kami. Haleluya. Engkau Tuhan yang setia. Waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Amin. Engkau Tuhan yang setia. Waktu-Mu selalu yang terbaik. Kau Tuhan sandaranku, Tuhan sandaranku. Kami hanya mau berharap kepadamu. Hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhku, Tuhan memulihku. Mari saya jemput kita bangkit berdiri dengan iman, naikkan pujian ini. Amin. Engkau Tuhan yang setia. Waktu Tuhan adalah yang terbaik. Amin. Yang terbaik. Engkau Tuhan, Tuhan sandaranku, dan ku hanya berharap padamu. Satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau Tuhan sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian, sumber kedamaian. Amin. Satu-satunya
Ini iman kami Tuhan. Yesus Tuhan. Ya Tuhan Yesus. Amin. Amin. Engkau Tuhan sandaranku. Puji Tuhan. Amin. Dan ku hanya akan berharap kepadamu. Mari sambil angkat kedua tanganmu, satu-satunya yang ku andalkan. Satu-satunya. Kau melihat tangan jemaatmu yang terangkat. Tanda kami menggantungkan kehidupan kami sepenuhnya hanya kepadamu Tuhan. Kami tidak mampu Tuhan kalau kami sendiri. Kau sumber Kau sumber pengharapan kami. Engkau sumber kedamaian kami Tuhan. Kami percaya Engkau satu-satunya yang kami andalkan Tuhan. Kami percaya hanya kepadamu Tuhan. Dengan iman katakan bersama, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku, satu-satunya yang ku andalkan. Ya Tuhan, ku andalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian, satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau Tuhan memberkati. Amin. Tuhan menyembuhkan. Engkau Tuhan memberkati. Dengan iman katakan bersama, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhkan, Tuhan Amin. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan memberkati engkau, Tuhan memulihkan engkau, Tuhan menyembuhku, Tuhan pemulihku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Puji Tuhan. buat Engkau Yesus. yang begitu luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Saat ini Tuhan, kami telah siap untuk mendengarkan firman. Amin. Untuk itu Tuhan, Yesus. biarlah Engkau kuduskan akan kehidupan kami semua. Puji Tuhan. Supaya setiap taburan firman-Mu sebentar Tuhan, itu akan mendapat tempat yang terindah dalam hidup kami. Karena kami percaya Tuhan, tanpa firman-Mu, kami tidak ada kekuatan Tuhan. Amin. Untuk melalui setiap pergumulan-pergumulan yang ada. Untuk itu Tuhan kami butuh firman-Mu pagi ini Tuhan. Bapak Gembala kami akan menyampaikan firman-Mu. Kami hanya serahkan hamba-Mu ke dalam tangan-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu, urapi hamba-Mu, singkapkan rahasia-rahasia surgawi lewat kami semua yang hadir pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, lewat firman-Mu yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang punya masalah diberikan jalan keluar, bahkan yang sakit disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Siaplah kami untuk dengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala.
Puji Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kami begitu sangat bangga hari ini dapat kunjungan dari keluarga besar Tambalean Gerungan Karundeng. Saudara-saudara kita, ada juga tokoh masyarakat kita yang boleh bersama dengan kita. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, kita akan berikan kesempatan keluarga besar Tambalean Gerungan Karundeng untuk menyampaikan nyanyian bagi Tuhan. Saya mengundang seluruh keluarga, bahkan semua keluarga yang terkait dengan keluarga ini, mari hati-hati dalam menuruni anak tangga, boleh datang di depan untuk menyanyikan satu nyanyian. Biasanya almarhum duduk di deret ketiga. Hari ini dia harus menggunakan pakaian jas karena minggu pertama kami melaksanakan perjamuan. Terus saudara,
Hari ini minggu yang berbeda dengan waktu-waktu yang lalu. Tapi saya percaya Tuhan telah memberikan dia satu kebahagiaan. Dia telah mengakhiri pertandingan yang baik. Dan saya juga selaku gembala pertama memohon maaf karena kondisi tidak bisa membawa jenazah almarhum Bapak Yohan Tambalean ke gereja yang seharusnya dia disemayamkan di tempat ini. Tetapi begitulah kondisi membuat tidak bisa hal ini dipaksakan untuk dilaksanakan, sehingga kita juga deal dengan keluarga juga dengan rela menyampaikan memang kondisi tidak bisa memungkinkan. Yang kedua, selaku gembala saya menyampaikan terima kasih pada keluarga atas pengabdian Bapak almarhum Yohan Tambalean. Sejak saya ditempatkan di tempat ini, di Reret ini 12 tahun yang lalu, pelayanan sudah berjalan sekitar 2 tahun, dan beliau memang sudah dipercayakan menjadi salah satu majelis jemaat di GPD Immanuel dengan tugas dalam istilah gereja kami sebagai tua-tua sidang di Jemaat Rayon 3. Dan saya percaya jerih lelah di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Itu yang Alkitab mengajarkan. Apapun yang kita berikan kepada Tuhan, kalau itu konteksnya untuk Tuhan, tidak ada yang sia-sia. Karena itu, almarhum Bapak Yohan Tambalean adalah seorang yang selalu memiliki jiwa besar dalam melayani Tuhan, dan dia telah menunjukkan dedikasi yang baik dalam menopang pelayanan di Jemaat Immanuel. Sekaligus saya menyatakan kebanggaan saya karena kalau kita mati di dalam Tuhan, kita berbahagia karena kita beristirahat dari kelelahan kita dan kita mempunyai keuntungan yang besar. Mari saya membaca beberapa ayat Surat Roma pasal yang kelima. Surat Roma pasal yang kelima, judulnya mulai ayat 1 adalah hasil pembenaran. Tetapi saya akan membaca ayat 8, ayat 9, ayat 10, dan ayat yang ke-11. Mari kita berdiri semua. Saya bacakan beberapa ayat ini dalam surat Roma pasal yang kelima mulai ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Haleluya. Silakan duduk. Tadi pagi saya tiba di pelabuhan Manado, perjalanan dari Talaut. Saya berangkat ke Talaut hari Kamis dan sangat berbeda perjalanan waktu-waktu yang lalu. Saudara-saudara, hari Rabu saya harus mempersiapkan perjalanan.
harus di swab antigen dan swab PCR. Jadi dia bagi bukan cuma di hidung tapi juga tenggorokan. Kasih masuk semacam cotton bud tapi agak panjang itu sampai di sana. Yang mendebarkan itu adalah menunggu hasil. Kami di swab sekitar jam 11, jam 12 siang. Hasilnya nanti keluar besoknya. Hampir jam 5 subuh saya mendapat SMS dari pihak yang melaksanakan swab PCR. Begitu saya bangun pagi, saya cari handphone karena diberitahukan di sana hasilnya akan dikirim di handphone melalui WA. Dan betul, begitu saya buka hasil, puji Tuhan negatif. Di tempat pembelian tiket di kantor Lion, ada beberapa orang yang datang komplain. Kami mau minta pengembalian harga tiket karena hasil swab kami positif. Saudara-saudara, ada yang 2 orang mau berangkat, 1 positif, 1 negatif. Batal berangkat. Begitu sampai di bandara pada hari Kamis, saya naik ke bandara dan melalui pemeriksaan yang cukup ketat. Dan sekarang itu sudah sangat mudah. Begitu saya masuk KTP, lihat nama, begitu diklik Feki Rudi Mamentu, keluar semua hasil saya. Sudah divaksin 2 kali, sudah di swab antigen negatif, sudah di swab PCR negatif, dan seterusnya, semua data itu keluar. Lalu saya diberikan kopiannya untuk dibawa ke tempat ketika kita mau naik pesawat kita mesti check in dulu, dapat boarding. Kasih lihat ini. Nanti begitu mereka lihat itu di situ ditulis layak terbang. Begitu naik di lobi paling terakhir di bandara, saya masuk ke lobi yang besar itu mungkin cuma sekitar 3-4 orang yang ada di situ. Dan ternyata kami berangkat ke laut dengan pesawat Wings Air cuma 4 penumpang. Jadi baru kali ini seumur hidup saya charter pesawat ke laut. Saya bilang pendeta-pendeta besar kami pun mungkin belum pernah charter pesawat seperti saya. Jadi hari Kamis kami berangkat, pulang hari Sabtu. Cuma Sabtu itu tidak ada penerbangan. Ke laut itu cuma 2 kali, Senin dan Kamis. Saya harus pulang karena acara pagi ini. Dan kami harus naik kapal laut. Kapal laut cari kamar, semua kamar penuh. Jadi tidur di ranjang. Orang udah tidur, orang dia bajalang-bajalang akang. Jadi pergi charter pesawat, pulang dapat sayang. Jam 6 saya sudah tiba di pelabuhan, istri saya sudah menunggu menjemput saya. Ternyata waktu saya datang di sini, masih ada jemaat yang kita lebih dulu sampai di gereja. Ada haleluya. Ada berita kasih karunia. Ketika kita tidak benar, yang tidak benar ini dibenarkan oleh Allah. Ini satu kabar yang luar biasa. Kita yang seharusnya berjalan untuk menerima murka Allah. Kemudian kita diluputkan. Kita yang tadinya berjalan menuju kepada kebinasaan kekal selama-lamanya. Yang lebih kita kenal dengan istilah teologi yang mengatakan neraka. Tapi kita diselamatkan.
Luar biasa, saudara-saudara. Ketika kita harus membayar resiko dari perbuatan kita, lalu kemudian kita mendapat kabar bahwa kita tidak membayarnya. Kita dibebaskan dari pembayaran itu. Itu satu anugerah. Karena itu keselamatan itu adalah kasih karunia. Apa arti kasih karunia? Kita yang tidak layak menerimanya, tapi kita menerima. Sekarang bantuan pemerintah sejak COVID tahun yang lalu awal, karena saya juga mengadakan perjalanan panjang pada tahun yang lalu di bulan Maret, dari Januari sampai Maret itu saya mengadakan perjalanan yang cukup panjang, penerbangan di berbagai tempat karena pelayanan. Dan tanggal 22 Maret saya ingat sekali, saya tiba di sini tengah malam. Besoknya petugas puskesmas 2 orang datang di pastori. Bapak dari perjalanan? Oh iya betul. Kalau boleh jangan dulu keluar rumah selama 14 hari. Saya dikurung di rumah 14 hari. Oleh pegawai puskesmas. Nanti Bapak tolong pantau tiap hari. Jadi begitulah. Mulai dari situ pemerintah memberikan berbagai bantuan kepada masyarakat. Tapi bantuan itu dikhususkan bagi yang layak menerima. Kita kalau tidak salah, 3 kali palak datang ambil akang data, KTP, KK, segala macam. Sampai sekarang sepeser pun belum datang. Saya tanya kenapa begini? BPJS Tenaga Kerja juga memberikan kami memasukkan data. Data-data sudah lengkap dimasukkan. Sampai hari ini belum ada. Saya bertemu dengan teman hamba Tuhan. Dia cerita begini. Dia sampai datang di kantor BPJS Tenaga Kerja untuk menuntut karena diminta memasukkan data. Yang lain sobat terima, yang lain belum. Sampai di kantor BPJS Tenaga Kerja, ternyata dorong kasih penjelasan. Bapak punya peredaran uang di ATM begitu lancar. Bahkan sampai mencapai lebih dari 200 juta. Pun dia bilang, oh tolong ini kotek dompet alasan. Padahal kita kasihan cuma bantu orang pedoi gestor, kong kita bawa di kantor itu bukan pedoi. Tapi dorong teliti di bank, putaran keuangannya sangat lancar sampai dia dianggap tidak layak. Ketika saya mendengar itu saya juga berpikir, barangkali juga kita begitu. Orang minta tolong, Om Feki kita mau kirim doi di Om Feki per rekening, boleh? Boleh. Ya kirim kasih, yang cuma kirim kasih pak orang. Ya mungkin juga orang dilihat, oh no, DP putaran doi ini ada. Mengakibatkan ketika saya mendengar itu, saya merasa tidak layak dibantu oleh pemerintah. Kasih karunia itu diberikan kepada orang yang tidak pernah berpikir untuk mendapatkannya. Kasih karunia itu diberikan kepada orang yang merasa tidak layak untuk menerimanya. Itu disebut kasih karunia. Ketika orang kerja 1 hari kemudian kita digaji, itu layak kita mendapatkannya karena kita telah dibayar untuk itu. Tapi kasih karunia, kenapa disebut kasih karunia? Karena kita yang berdosa ini, kita diampuni oleh Tuhan.
Di dunia ini, di bawah kolong langit ini tidak ada cara pengampunan yang dapat digunakan melalui cara dan metode apapun selain dari darah Yesus. Kalau kita tidak melalui penebusan darah Yesus, kita tidak akan mendapat pengampunan. Pengampunan tidak harus dibayar dengan uang. Kalau pengampunan dosa itu harus dibayar dengan uang, pengampunan itu cuma bisa diterima oleh orang-orang yang punya uang. Tetapi pengampunan cuma ada satu cara. Melalui darah Kristus. Kalau kita berbicara tentang darah Kristus, kita berbicara tentang inisiatif Allah untuk membebaskan manusia dari hukuman yang kekal. Kenapa saya berkata pengampunan adalah inisiatif Allah? Ketika manusia berdosa, dia telah kehilangan kemampuan untuk kembali kepada Tuhan. Makanya banyak orang berusaha dengan berbagai cara tidak dapat. Karena upaya yang ditempuhnya itu adalah upaya-upaya yang salah. Karena itu Paulus ketika dia menulis kepada orang-orang percaya yang ada di Roma, dia berbicara tentang hasil pembenaran kita. Bukan karena kita. Bukan. Kita dibenarkan bukan karena kita punya jasa untuk mendapatkannya. Bukan. Kita diselamatkan bukan karena orang tua so usahakan itu. Nyanda. Tapi betul-betul kita diselamatkan cuma karena kasih karunia. Ayatnya yang ke-7 dia bilang begini, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Inisiatif untuk kembali mencari manusia adalah Allah, bukan orang. Tuhan sendiri yang datang melalui anaknya Yesus Kristus untuk mendapatkan kita. Dengan cara apa? Yesus mati untuk dosa-dosa kita. Di atas dia bilang begini, tidak mudah seseorang mati. Ayat 7, sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang benar. Tetapi mungkin untuk orang yang baik, ada orang yang berani mati. Ada satu pahlawan revolusi, namanya Pierre Tendean. Dia seorang pengawal dari seorang jenderal Ahmad Nasution. Ketika para jenderal itu dijemput untuk dibinasakan oleh kelompok tertentu, ketika mereka tanya, di mana Nasution? Saya Nasution. Dia rela mati untuk orang yang dianggap baik. Itu bisa dan itu banyak. Saya gembala di Parentek.
Di Parentek itu dusun jauh dari Watulane. Kami harus jalan kaki dari Eris 22 kilo sampai tempat itu. Membuka, merintis pelayanan GPDI di situ. Itu tugas pertama saya. Yang mengerikan ketika orang Bajalang itu kami sering ketemu dengan anak-anak nakal. Orang bilang lebih kasar, para bajingan di Watulane. Pernah kami berjalan suami istri, ketemu dengan 5 orang. Dan badan besar, saudara paling nakal di Watulane. Masih jauh kita sobat pasrah berdoa, Tuhan tolong. 5 orang. Ini pemikiran saja muncul begini. Dong ika pak kita kondong bikin apa-apa pasas. Bisa saja kan. Tetapi saudara, ketika kami bertemu di tengah jalan, waktu orang dah bawa mangga, dong lihat pak kita, oh Pak Pendeta mau ambil mangga. Oh puji Tuhan, orang ditawarkan ambil mangga. Kami dibagikan mangga. Terima kasih, Tuhan memberkati. Yo Pak Pendeta, hati-hati. Ini orang-orang nakal ini. Lama-lama saya tahu, kenapa mereka cukup ramah dengan kami. Ada tapi jemaat, salah satu jemaat yang saya rintis, saya buka di Parentek itu. Walaupun ini orang-orang ini so nakal di Watulane, marmas itu bapak ini yang paling dong takut. Kita pe jemaat, dia kotek so pesat. Ngoni berani koret tapi gembala, ngoni baku dapat dengan kita. Rupanya kotek DP suhu ini. Dia rela, walaupun dia jadi apa, tapi jangan berani korek tapi gembala. Pantas setiap aku dapat orang. Pak Pendeta, mau ambil mangga? Coba. Karena ada orang yang berani mati untuk saya. Untuk kami berdua. Yesus berani mati untuk kita. Siapa kita? Yang dibela oleh Yesus itu bukan orang-orang yang harus menerimanya. Kita tapi jemaat bela karena dia sayang sama kita. Karena kita dianggap menjadi pembimbing rohani dia. Tapi ini orang-orang berdosa yang mesti menerima malapetaka dari Tuhan. Murka Allah, kebinasaan, neraka yang kekal. Tapi dia rela menyelamatkan kita. Ini dosa kita. Dosa itu adalah pilihan kita. Ketika kita berdosa, ini pilihan kita. Ada satu yang kami dengar di Talaut, peristiwa yang cukup menghebohkan. Tidak ada yang tahu. Ada kecurigaan perempuan ini menyeleweng. Tidak pernah ada bukti. Satu saat suaminya punya ide untuk mengkloning handphonenya dengan handphone suaminya. Artinya begini, apa yang masuk di handphonenya bisa diketahui oleh handphone suaminya. Ketika proses cloning ini terjadi, maka terbukalah semua rahasia di HP suaminya dengan jelas. Salah satu dong baku WA begini. 02 jangan dulu datang karena 01 masih di rumah. Makanya keluar tuh lagu itu tuh.
02 kita minta maaf. Orang 201 so tahu. Begitu Bang, nggak salah toh? Ini yang cerita di laut yang lagi tuh orang bilang, ada orang bilang kata di sana begini, ini berita lagi spiral. Orang di sana bilang begitu. Aduh bro, ini berita ini spiral. Padahal kasih yang viral dia maksud. Apa yang Tuhan tidak ketahui dari kita? Dia so tahu tuh orang sangat berdosa. Dia so tahu tuh orang sangat rusak kehidupan kita. Tapi dia datang dengan inisiatif mendatangkan Yesus yang rela mati untuk kita. Haleluya. Dia rela mati untuk orang yang berdosa. Sehingga, saya ulang-ulangi kesaksian saya. Kita masih umur 16 tahun. So menghabiskan 14 cap tikus mau jadi apa kita kasihan. Cuma kasih karunia Allah kita jadi hamba Tuhan. Cuma kasih karunia Allah kita boleh jadi pendeta. Cuma kasih karunia Allah kita boleh jadi gembala Immanuel Rerer. Cuma kasih karunia Allah kita keliling-keliling untuk memberitakan Yesus yang mengasihi kita di mana-mana. Di Mandai, Sulawesi Selatan, ada satu kabupaten dekat dengan Makassar. Ketika saya diizinkan untuk memimpin KKR di tempat itu, tiba-tiba datang seorang. Ketika saya menantang mereka di altar call, siapa yang mau terima Tuhan? Datang di depan. Datang orang ini. Waktu dia datang, dia berikan pengakuan untuk mau terima Tuhan. Waktu orang so di meja makan, gembala bilang begini, Om, waktu saya lihat dia maju, saya begini Om. Kenapa? Ini orang ini paling kuat magic di Kabupaten Mandai. Paling kuat magic, paling ditakuti DP opo-opo. Bayangkan kita jadi gembala Rerer. 4 orang jemaat yang kita so bakar dong pe opo-opo. Yang paling aneh kita bakar itu almarhum Om Petu P opo-opo itu dia. Karena dia sendiri yang panggil pak kita. Dia serahkan 1 tas. Waktu kita bakar dengan tampurung setengah karung. Tuh api serupa-rupa warna, itu biasa. Beberapa kali saya bakar jimat-jimat memang kondisinya seperti itu. Tapi yang mengherankan saya, ada 5 ekor ofu bajalang di dalam api. Yang tidak terbakar. Sampai waktu kita cerita itu tuh, satu bapak di sana dia bilang, aduh kiapa gembala ada bakar. Toro PTP doala se tampaner. Toro PTP doala madu. Dinengis nih gembala. Tapi itu yang saya saksikan. 5 itu dorang di dalam api babajalang. Keluar kita tolak sampai dorang betul-betul hangus. 5 ekor ofu di dalam api. Bajalang biasa. Itu pemandangan yang aneh. Nah, rupanya kita dengar itu kok TTP senjata diambil-ambil madu. Waktu kita lihat dia datang Pak Pendeta kita begini. Karena dia paling hebat. Tapi Tuhan datang untuk dia. Yesus mati untuk dia. Yesus berkorban untuk dia. Sampai hari itu dia diselamatkan.
dia terima Tuhan Yesus. Haleluya. Saya percaya kita semua hari ini sudah menerima Tuhan Yesus. Karena dia sayang 4 orang. Oleh karena kasihnya, ayat 8 tadi. Akan tetapi Allah menunjukkan kasihnya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih. Karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya. Kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Nggak usah takut neraka. Kalau orang sok ada di dalam Kristus. Karena itu 2 Korintus pasal yang ke-5. Yang ada dalam Kristus dia adalah ciptaan yang baru. Haleluya. Ketika Tuhan membarui hidup saya bersyukur kepada Tuhan. Kita ingin tahu mau jadi apa ke depan. Gelap pandangan saya ke depan. Tapi kasih Kristus bukan cuma untuk membebaskan saya dari dosa. Tetapi juga memberikan saya jaminan untuk hidup dalam satu kehidupan yang ayat selanjutnya berkata, sebab jika kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Orang ada dalam wilayah keselamatan. Ayat 11. Dan bukan hanya itu saja. Kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh dia kita telah menerima pendamaian itu. Jadi Yesus dalam bahasa lain Alkitab menyebutkan dia adalah pengantara. Pengantara. Kami 2 orang berangkat ke laut cuma jadi pengantara. Mempertemukan 2 pihak kami jadi pengantara. Yesus menjadi pengantara. Karena putusnya hubungan Allah dan manusia karena dosa. Yesus datang menjembatani kedua pihak ini dalam inisiatif Allah untuk mencari orang-orang supaya kita tidak binasa. Saya tutup dengan ayat yang paling terkenal dalam Alkitab. Mari pemain musik singers ada di depan. Yohanes pasal 3 ayat 16. Ayat ini menurut para teolog ini adalah ayat kunci seluruh isi Alkitab dari Kejadian hingga Wahyu. Dirangkumkan dalam ayat yang hebat ini. Bukan berarti ayat-ayat lain tidak hebat. Tapi ayat ini menjadi ayat kunci. Saya bisa berkata begini. Yohanes 3 ayat 16 menjadi titik kulminasi. Artinya begini. Kalau kita mau diberkati harus melewati ini. Kalau kita mau diselamatkan harus melewati titik ini. Ini titik penting sekali. Makanya disebut sebagai titik kulminasi. Di mana segala sesuatu berpusat pada titik ini. Kalau kita ingin damai ke titik ini. Kalau kita ingin sukses ke titik ini. Kalau kita ingin sehat ke titik ini. Kalau kita ingin selamat ke titik ini. Ini titik yang akan saya bacakan. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Apakah hidup yang kekal? Itulah keselamatan. Apakah keselamatan? Itulah hidup yang kekal. Karena itu tinggallah kita di dalam Tuhan. Dan Tuhan ada di dalam kita. Saya mengundang para pelayan Tuhan kita kelilingi meja perjamuan ini. Saya akan melayani saudara dengan roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Yesus. Alkitab berkata dalam kitab Korintus 1 Korintus pasal 11. Seberapa banyak kali kamu melakukannya, kamu memberitakan kematian Tuhan. Betapa kematian Tuhan itu sesuatu yang sangat penting.
Sebab kalau Yesus tidak mati dan tidak dibangkitkan, sia-sialah iman kita. Haleluya. Puji Tuhan. Ku tak dapat lupakan. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berharap Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat luka, Kau bukan Tuhan yang memandang hati hamba yang selalu Kau cari. Biar Kau terungkap di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu. Sebab Engkau berarti bagiku yang terbaik yang ada padaku. Ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Mari saya undang kita semua berdiri. Siapkan hati kita untuk mendengarkan, untuk menerima pelayanan. Kita makan sehidangan dengan Tuhan melalui perjamuan Tuhan. Haleluya. Mari kita terus menyanyikan nyanyian ini. Kita akan berdoa untuk menerima pelayanan ini. Ku tak dapat Lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya. kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat luka, Kau bukan Tuhan yang memandang harta Hati hamba yang selalu Kau cari. Biar Kau terungkap di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu. Sebab Engkau sangat berarti bagiku, yang terbaik yang ada padaku. Ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami mengingat kematian-Mu. Engkau telah mati bagi kami. Engkau telah menderita karena kami.
Engkau telah disakiti karena kami. Engkau telah dilukai karena kami. Engkau telah dihina karena kami. Engkau telah merendahkan dirimu dan taat sampai mati karena kami, karena dosa-dosa kami, karena pelanggaran dan pemberontakan kami, karena Engkau mengasihi kami, dan karena Engkau menyelamatkan hidup kami. Hari ini kami mengingatnya Tuhan. Karena itu kami bersyukur kepada Tuhan. Kami akan menerima perjamuan Tuhan. Kami akan dilayani dengan anggur dan roti yang adalah lambang darah-Mu dan tubuh-Mu yang disakiti karena kami. Tuhan, terima kasih. Hanya karena kasih karunia-Mu kami diselamatkan. Hanya karena kasih karunia-Mu kami sehat. Hanya karena kasih karunia-Mu kami diberkati. Hanya karena kasih karunia-Mu kami memiliki damai sejahtera dari Tuhan. Karena itu kami buka hati. Kami mau makan sehidangan dengan Tuhan, mengingat Engkau sudah mati dan bangkit bagi kami. Kami percaya dengan kematian-Mu hidup kami tidak sia-sia. Kami berarti, kami bernilai, kami berharga. Karena Tuhan yang telah mengubah hidup kami. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Kami akan menerima pelayanan ini. Bersyukur dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Jemaat silakan duduk. Kita nyanyi terus nyanyian ini dari awal. Kita akan menerima pelayanan ini. Jadikan ku
Mari kita berdiri. Angkat roti ke atas, dengarkan firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikan pada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Terima kasih Tuhan, Engkau rela disakiti karena dosa-dosa kami. Engkau rela dilukai karena kami. Tapi kami yang berdosa telah beroleh kasih karunia. Hari ini kami mengingat kematian-Mu yang adalah merupakan dasar iman kami. Kalau Yesus tidak mati dan bangkit, sia-sialah iman kami. Terima kasih untuk kematian-Mu. Kau menganugerahkan iman bagi kami. Kami akan makan bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Angkat tempat minuman ini. Kita akan dengarkan lanjutan pembacaan firman Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Terima kasih Tuhan, dosa kami sudah diampuni oleh darah-Mu di salib Golgota. Haleluya, Kau telah membebaskan kami dari kutuk dosa ini. Haleluya, kami akan minum bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Engkau telah membebaskan kami, Engkau telah memerdekakan kami, Engkau telah menyembuhkan kami, Engkau telah memulihkan kami. Haleluya, kami hidup dalam anugerah keselamatan yang Engkau telah anugerahkan bagi kami oleh tubuh dan darah-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu sebab Engkau telah menyelamatkan kami dari kutuk dosa, murka Allah, hukuman kebinasaan kekal. Terpujilah nama Tuhan. Kami sudah dengar firman-Mu, kami sudah makan minum sehidangan dengan Engkau lewat perjamuan Tuhan ini. Terima kasih, taruh kebenaran firman dalam hati kami, agar kami tidak berdosa kepada Tuhan. Terangi langkah kami dengan terang firman-Mu. Teguhkan hati kami, terus kuatkan kami oleh topangan sabda-Mu. Kami bersyukur, kami akan memberikan persembahan kami dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Silakan duduk. Haleluya, puji Tuhan. Saya percaya pagi hari ini kita semua diberkati, amin. Yang diberkati boleh kelambaikan tanganmu. Haleluya, puji Tuhan. Tidak ada satu pun yang terlewati pagi hari ini. Berkat Tuhan menjadi bagian kita semua yang ada di tempat ini. Dan kita akan membawa korban persembahan. Persembahan dibawa ke depan mulai dari yang paling belakang, maju dari sebelah kanan saya dan kembali lewat sebelah kiri saya. Kita tertib, dimohonkan untuk terus dalam protokol kesehatan, terus menggunakan masker, jaga jarak minimal 1 meter, minimal 1 meter. Jadi mohon bersabar, kalau yang di depan sudah mulai terlalu dekat, yang di belakang boleh bersabar dan jaga jarak. Persembahan dibawa ke depan sambil membawa grem perjamuan.
ditaruh di tempat yang sudah disediakan. Dan sambil Bapak Ibu membawa korban persembahan, kita memuji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Di dalam segala hal, janjinya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Meskipun seribu tahun
Tuhan Yesus memberkati setiap persembahan yang sudah diberikan. Selanjutnya saya serahkan kepada sekretaris jemaat. Mari kita akhiri ibadah kita dengan doa sambil berdiri. Seperti biasa saudara yang membawa milik Tuhan diundang di depan untuk didoa. Saudara-saudara, terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa kita di sorga, kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita hari ini, besok, lusa, dan seterusnya, bahkan sampai Maranatha, Tuhan datang kembali, kita tetap taat dan setia kepadanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Karena alasanku untuk menyediakan, aku diberkati, aku dilimpahi atas semua anugerah Tuhan bagiku. Amin. Terima kasih Tuhan. Amin. Kasih setiamu nyata bagiku.
anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas segala anugerah Tuhan bagiku. Amin. Puji Tuhan, kami diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat berkat-Mu yang luar biasa. Sebab alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab alasanku limpahkan